Jadi perbedaannya jauh banget. Nah, di sini kami merasa wah bersyukur banget nih kami mengenal naturopati. Ini kita bukan berlawanan dengan medis. Mati tidak akan tumbuh lagi, dan juga rahangnya nih, tulang rahangnya akan keropos, dan yang paling serius adalah kemungkinan besar beliau tidak akan bisa menghasilkan air liur. Lebih sakit gitu. Jadi saya belajar balik lagi mengambil pendidikan di London, di College of Naturopathic Medicine. Itu teman-teman, jadi perbedaan di situ. Kalau nggak pakai obat kimia, kita pakai apa? Banyak, dengan cara satu, perubahan pola makan, perubahan pola hidup, mungkin ada alergi tertentu. Kembali lagi bersama saya, Debbie Jean-Marie, your favorite naturopathic practitioner. Apa kabar teman sehat Debbie? Selamat menunaikan ibadah puasa. Ini saya masih di bulan Ramadan, saya bikin video ini ya. Nggak tahu nanti dipostingnya kapan. Kalau sudah pas lagi lebaran, selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Saya nggak tahu nih kapan, saya bikin aja kontennya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang baru ikutan follow channel ini. Perkenalkan, nama saya Debbie Jean-Marie. Saya seorang praktisi kesehatan naturopati dan juga praktisi emotional freedom technique. Apa sih naturopati? Bagi yang baru follow saya mungkin penasaran, ini apa yang dibahas, kenapa sih ngomongin naturopati, kenapa kita masih belajar naturopati. Jadi saya pun mengenal naturopati itu kira-kira 12 tahun yang lalu, waktu suami saya terdiagnosa kanker di parotid glandnya. Waktu itu saat kami menimang, nah ini menimbang-nimbang, waktu itu teman-teman kalau memang ada diagnosa sesuatu, coba ditanya sama dokternya, dibicarakan apa efek sampingnya ke depannya seperti apa, karena dari situ teman-teman bisa menimbang apakah treatment ini paling cocok buat saya atau enggak. Nah pada saat itu kebetulan kalau untuk suami saya itu nanti efek sampingnya sangat berat buat suami saya, karena kalau radioterapi yang disarankan sama dokter medis waktu itu nanti di sini akan menyebabkan kulitnya dia menghitam secara permanen, lebih hitam dibandingkan kulit normalnya dia. Lalu nanti bulu-bulu di mukanya itu, facial hairnya akan mati, tidak akan tumbuh lagi, dan juga rahangnya nih, tulang rahangnya akan keropos, dan yang paling serius adalah kemungkinan besar beliau tidak akan bisa menghasilkan air liur lagi. Nah, suami saya itu seorang penyanyi, seorang performer. Jadi kalau dia nggak bisa menghasilkan saliva, dan nanti pipinya menghitam, rambut di mukanya akan ada botaknya, itu kemungkinan besar ya bisa membunuh karirnya dia. Jadi waktu itu teman saya menyarankan, oh coba deh ke naturopat. Nah itu merubah kehidupan kita di sana ya. Jadi pendek cerita, suami saya terbebas dari diagnosa kanker hanya dalam waktu 3 bulan. Dan sekarang beliau hidup dengan normal, kita hidup dengan normal hanya menggunakan metode naturopati. Dan bonusnya dari pengobatan suami saya tersebut, saya bisa hamil. Jadi saya waktu itu pernah punya pengalaman susah kehamilan. Nah, waktu anak saya lahir, akhirnya saya bisa hamil. Lalu waktu saya hamil setelah melahirkan, anak saya punya banyak masalah kesehatan. Dari mulai waktu dia lahir harus kena antibiotik, lalu juga kena eksima di umur 3,5 bulan. Nah dari situ saya terpanggil, dan alerginya banyak. Jadi saya terpanggil untuk belajar. Jadi saya kuliah lagi, karena buat saya nih kalau masalah-masalah di anak begini saya harus tahu. Karena kan kemarin dari suami saya pikir kanker sudah suatu hal yang harus luar biasa saya hadapin gitu ya, dan kita sukses. Wah ternyata kalau ngomongin soal anak lebih perih lagi nih, anaknya sakit, kitanya lebih sakit gitu. Jadi saya belajar balik lagi mengambil pendidikan
di London, di College of Naturopathic Medicine. Nah, itu luar biasa banget. Di tengah-tengah pendidikan, saya pindah dari London ke Nottingham. Nah, lucunya tetangga sebelah saya adalah dua-duanya profesor di mental health, ya. Mereka adalah profesor mental health yang mendidik para tenaga-tenaga kerja profesional untuk membantu orang-orang yang dengan punya masalah mental health. Nah, suaminya punya diagnosa yang sama dengan suami saya di tahun yang sama, tahun 2010 waktu itu. Nah, 2010 awal ya, jadi suami saya tuh ditemukannya 2019, disuruh operasi 2010 awal, saya ingat banget 4 Januari 2010. Nah, itu jadi sama, suaminya sama, diagnosanya sama, tapi dia ambil jalur medis. Nah, benar. Jadi tahun 2018 waktu saya pindah ke sini ya, saya pindah ke Nottingham itu tahun 2016 awal. 2018 tuh jadi tetanggaan ya sama 2 tahun ya. Tiba-tiba ada ambulans depan rumah kita, kan benar-benar sebelahan kan. Nah, saya bilang ada apa nih? Karena kita tinggal di kompleks, jadi kita tahu apa yang terjadi. Nah, dia sudah harus bolongin. Jadi dari mulai rahangnya keropos, nah 2018 pertengahan dia udah harus bolongin perutnya untuk minum susu formula khusus untuk orang dewasa. Karena udah nggak mampu, air liurnya udah nggak terbentuk lagi. Jadi semua efek samping yang dulu kita coba hindarin di suami saya, terjadi nih sama suami tetangga saya. Padahal kalau dari sisi pola hidup ya, tetangga saya ini jauh lebih sehat daripada suami saya. Nah, pendek cerita, saya ingat banget juga akhir 2018 mereka minta kami untuk tanda tangan merubah will mereka, surat wasiat mereka, dan mereka pindah ke kota Scotland untuk ke Edinburgh untuk lebih dekat sama anak-anaknya. Jadi kayak sudah mempersiapkan sesuatu yang buruk ya. Padahal kalau dari segi umur nggak jauh bedanya dari suami saya. Jadi perbedaannya jauh banget. Nah, di sini kami merasa wah bersyukur banget nih kami mengenal naturopati. Ini kita bukan berlawanan dengan medis. Setiap orang punya pandangan yang berbeda dan setiap orang punya pertimbangan yang berbeda untuk kesehatan keluarganya. Dalam keluarga saya memilih sesuatu yang tidak terlalu agresif dan sebisa mungkin kalau kita bisa benerin akarnya, kita coba dengan cara yang alami. Jadi apa sih bedanya naturopati dengan medis yang modern medicine ini? Persamaannya dulu ya teman-teman. Persamaannya adalah sama-sama kita itu belajar biomedicine. Saya harus belajar biomedicine seperti medical student. Jadi mengerti tentang tubuh manusia, gimana cara kerjanya ya. Tapi di tahun kedua dan seterusnya perbedaannya adalah kalau dokter medis itu fokusnya mengobati gejala. Jadi gejalanya apa, ini obatnya, dan menggunakan obat-obatan medis ya. Nah, kalau di naturopathic medicine, kenapa saya sukanya adalah mencari akar. Kalau kita nggak mencari akar, gini loh, mungkin aja sembuh nih hari ini ya, obat sakit kepala lah, taruhlah sakit kepala, sembuh hari ini. Ada jaminan nggak besok atau 3 minggu kemudian sakit kepala lagi, kalau kita nggak benerin akarnya. Nah, boleh aja sih kalau akut diobatin dulu pakai obat medis, abis itu baru kita cari akarnya, sambil cari akarnya biar penyembuhannya lebih optimal. Nah, kalau naturopati kita tuh mencari akar. Prinsipnya satu, mencari akar masalah. Yang kedua, karena kadang-kadang gejala sama akar tuh nggak sama gitu, nggak sama. Bisa aja pusing tapi masalahnya di perut karena kekurangan nutrisi, karena kekurangan vitamin B2 misalnya. Bisa jadi kan? Nah, yang kedua prinsip kita adalah mencoba untuk tidak menyakiti. Jadi kalau bisa nggak pakai obat medis, coba dulu deh. Kalau bisa nggak pakai operasi, coba dulu deh gitu ya. Yang ketiga adalah edukasi. Mencoba untuk mengedukasi. Kalau konsultasi sama saya itu bisa 1 jam minimal atau lebih tergantung masalahnya. Nah, ini kenapa? Karena tanpa edukasi, kita tidak akan tahu gimana caranya menjaga tubuh kita dan responsible, tanggung jawab sama diri kita sendiri. Jangan dikit-dikit dokter, dikit-dikit dokter. Ya nggak bisa dong. Kalau kita yang menyebabkan penyakit tersebut, masa dokter terus yang harus dikunjungin? Dokter itu harusnya dikunjungin untuk hal-hal yang serius. Ya, kasian juga pada dokter sama bu dokternya. Pengen istirahat juga mereka. Kalau dikit-dikit batuk pilek aja ke dokter, kan nanti susah dong gitu ya. Kenapa batuk pilek terlalu sering? Itu yang harus dicari akar masalahnya. Seperti itu teman-teman. Jadi perbedaan di situ. Kalau nggak pakai obat kimia, kita pakai apa?
banyak dengan cara satu, perubahan pola makan, perubahan pola hidup, mungkin ada alergi tertentu, sensitivitas tertentu yang harus dihindari makanannya, dengan begitu aja bisa mengurangi gejalanya mungkin. Kayak misalnya yang paling gampang lah, MSG taruhlah. Saya pusing kalau habis makan mie instan atau makanan-makanan di luar. Siapa tahu itu karena sensitivitas sama MSG. Coba makan jauhin dari MSG, siapa tahu hilang tuh si migrennya. Ya kan? Atau misalnya saya diare kalau minum kopi-kopi kekinian yang ada susunya. Jangan-jangan sensitif sama laktos intoleran. Nah, jangan nyari penyakit teman-teman, jangan dinikmatin diarenya. Karena diare itu adalah salah satu gangguan pencernaan. Nanti kalau sering-sering, nanti masalah yang lainnya. Karena kalau diare itu berarti kita ngeluarin cairan. Kan kalau dalam proses pencernaan itu sampai di usus besar, air itu ditarik kembali harusnya. Nah, ini kalau misalnya nggak terjadi, maka terjadilah diare. Nanti jadi kurang cairan, dehidrasi, dan lain-lain pokoknya. Nah, kita juga bisa mengobati dengan suplementasi. Tapi suplementasinya juga harus yang bagus, yang food grade, bukan yang sintesis ya teman-teman. Kita belajar suplementasi mendalam, dan naturopati itu harus, naturopat praktisinya harus mencoba suplementasi tersebut. Kalau memang udah efektif, tanpa efek samping yang berbahaya, baru kita bisa berikan kepada klien kita. Seperti itu teman-teman. Kalau sintesis nanti tubuh kita nggak bisa nyerap ya. Lalu kita juga bisa menggunakan seperti homeopati, herbal yang sudah didosiskan. Lalu juga bisa pakai bach flowers, bisa apapun pokoknya yang alami deh. Makanan-makanan dapur juga bisa. Oke. Dan banyak sekali metode-metode kesehatan lain yang bisa diinkorporasikan dengan naturopati. Karena naturopati ini sebenarnya adalah ilmu kesehatan yang kuno ya, tapi dicari scientific evidence-nya. Jadi makanya bisa berjalan beriringan dengan medis. Begitu teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat bagi yang baru follow saya, pengen mencari tambahan, karena semakin banyak sekarang dokter medis juga yang belajar naturopati atau functional medicine, 11-12 sama naturopati ya. Karena terakhir simposium yang saya hadiri di London itu, saya pikir yang datang itu bakal complementary medicine practitioner seperti saya. Ternyata penuh dengan dokter medis. Either ada dua ya, dokter medis yang mungkin sudah mengobati kliennya, sudah senior ya, yang mengobati kliennya pada udah cukup lama, tapi melihat kok penyakitnya klien saya bukannya berhenti, bukannya habis, kok malah tambah-nambah terus diagnosanya. Atau kalau mungkin mereka punya masalah kesehatan yang tidak terjawab sama medis. Karena sebenarnya banyak sekali penyakit itu yang sifatnya idiopatik dalam dunia kesehatan. Jadi tidak diketahui penyebab pastinya apa, pengobatannya hanya berdasarkan gejalanya saja. Itu yang saya hadapi waktu saya belajar medis ya, dok. Ya teman-teman semua ya. Saya juga kaget juga, wah ternyata banyak yang idiopatik ya gitu. Atau tidak diketahui penyebab pastinya apa. Dan mungkin pengobatannya juga tidak diketahui pastinya apa. Karena kan kalau nggak tahu penyebabnya ya berdasarkan gejala aja, kan tadi saya udah bilang dari awal ya, gejala sama akar tuh bisa jadi berbeda. Oke, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Nantikan video-video saya berikutnya, jangan lupa untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe. Nyalakan tombol lonceng merahnya. Salam sehat selalu.